Oke, selamat siang menjelang sore di podcast kita di Ngebom. Ngobrol enak bareng Om. Kita episode 21. Iya, ternyata Tema kita hari ini di balik layar ekspor impor peran ahli kepabeanan logistik. Amin. Bro, hari ini kita baju hitam, Bro. Oh iya. Jangan lupa, Bro. Iya. Gua sebagai direksi PT PCI dan Om Kirim berbela sungkawa atas terjadinya bencana di Sumatera ya Om ya. Yes. Banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban juga, banyak ya rumah segala macam yang hancur ya Om. Yap. Nah, kita juga sebenarnya mengirim bantuan gratis buat masyarakat yang ingin membantu saudara-saudara di Sumatera. Mau itu minuman 1 dus aqua kita terima dan Yap. itu kita kirim gratis ke saudara-saudara di Sumatera Om. Oke. Teman-teman ngomong tentunya dengan kondisi sahabat saudara kita di Sumatera ya. Ya, Aceh, Tapanuli dan Sumbar. Kita juga segenap staf dan direksi PCI Om Kirim mengaturkan beribu-ribu ucapan bela sungkawa agar saudara-saudara kita di sana tetap istiqomah, tetap sabar. Tentunya peran pemerintah dan peran di luar pemerintah juga tetap mendukung baik logistik, kesehatan, dan tentunya doa yang terbaik buat saudara-saudara kita di Sumatera. Kalian nggak sendiri, ada kita. Ada kami, ada teman-teman bombers, dan ada seluruh rakyat Indonesia yang mendoakan agar semua kembali baik lagi. Ya, kembali baik lagi dan tetap musibah tetap menjadi peringatan buat kami semua. Oke. Hari ini kita kedatangan Madam apa Ibu sih? Iya, Madam tuh lebih ke gimana ya, Pak? Emak-emak di atas omah. Iya, emak-emak di atas dump truck. Gitu, Bro. Tapi dia cerita kerja 24 jam. Orang berangkat pagi, dia pulang subuh. Coba. Berangkat pagi pulang subuh. Berangkat subuh pulang pagi. Iya. Gitu. Tapi ini berangkat pagi pulang subuh. Iya. Berarti durasinya panjang. Iya. Pagi kerja lagi. Iya. Oke, walaupun kita pakai baju hitam, kita sudah mengucapkan ucapan bela sungkawa. Tentunya hitam itu sebenarnya pesan kepada teman-teman di saudara-saudara kita juga di Sumatera, pesan bahwa kita harus kuat. Ya. Kita harus kuat, ada kami semua. Oke, langsung aja kita perkenalkan Madam Ibu Eka Mustika Sari. Selamat siang semuanya. Selamat Apa kabar? siang. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Baiknya gimana? Alhamdulillah sehat. Bahagia sepertinya. Kok sepertinya? Ya, dinampak di permukaan aja gitu. Tapi oke, everyone is good. Oke. Terima kasih loh sudah diundang untuk ngobrol siang hari ini. Ya. Semoga nanti apa yang kita bicarakan menjadi bermanfaat untuk semuanya. Betul. Ingat netizen atau ngebomers ya kita panggilnya. Ngebomers. Ini kita angkat tentang di balik layar ekspor impor peran ahli kepabeanan di dunia logistik. Jadi beliau ini ahli kepabeanan Om. Ahli kepabeanan, tapi bukan orang bea cukai. Itu di luar. Bukan dong. Bukan ya, berarti bukan pejabat bea cukai ya. Bukan. Tapi yang mengatur atau membuat izin atau apa ya? Coba dijelaskan karena kita ini awam di PPJK. Iya kan, kita awam di kepabeanan karena memang kita kan itu kan basically itu di domestik ya. Ya kita adalah teman-teman itu kita ada shipment juga internasional. Tapi tentunya kita nggak sampai deep harus pakai PPJK. Kepabeanan ini apa, PPJK ini apa, ya kan? Artinya juga gue nggak tahu tuh kepanjangannya PPJK. Jangan kan dulu gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu bro. Makanya kita panggil ahli. Iya, makanya kita panggil ahlinya. Baik Kak, tolong dijelaskan PPJK itu apa? Apakah ada korelasi dengan pejabat bea cukai dan segala macam?
Iya. Bagaimana? Ya, sebenarnya kalau ahli kepabeanan itu kalau teman-teman semua mungkin sejauh ini taunya impor ekspor itu kan jual beli aja ya, Iya, gitu. kirim aja. Ya kirim lah ya, kirim dari luar negeri masuk ke Indonesia impor, kemudian kirimlah dari Indonesia ke luar negeri itu ekspor. Iya. Nah, kita ini posisinya adalah di bagaimana pada akhirnya apa yang kita kirim dan kita terima tuh bisa rilis gitu. Jadi ya kita kaitannya selalu berhubungan dengan petugas bea cukai. Kemudian ada batas-batas yang jadi kalau misalkan impor teman-teman semua dari luar negeri, jadi taruh dulu di pelabuhan atau di bandara, kita selesaikan kewajiban impornya, proses dokumennya, Permit ya. iya semacam itulah Semacam di itu ya. antaranya. Jadi kita selesaikan kewajiban impor itu yang pertama adalah sebenarnya konsep impor ya kita mulai dulu dari impor itu ada 3. Yang pertama itu pemberitahuannya yang kita sering banget nih teman-teman dengar mungkin PIB itu. Oke. Ya, Itu iya. yang kedua adalah pemenuhan lartas. Lartas itu ada larangan terbatas. Ini ada kaitannya dengan kementerian-kementerian lain. Jadi misalkan suatu barang itu contoh nih besi ya, kita sering banget nih teman-teman nih pasti dengar punya PI besi baja nggak sih? Iya. Oke. Nah betul, itu saya pernah adalah dengar itu. ya kuota impor besi itu dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Dan ada kuotanya. Ada kuotanya. Oke. Dan itu disebutnya adalah konsep itu pemenuhan lartas. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan kewajiban lain yaitu pembayaran bea masuk dan pajak. Nah, kita peran ahli kepabeanan di situ adalah memperlancar semuanya gitu loh. Jadi kita ya di antaranya adalah mengedukasi customer bahwa nanti impor tuh harus begini, harus begini, Oke. harus begini. Nah, kita di tengah ini sebagai perantara komunikasi kita antara importir dan eksportir ke bea cukai. Gitu sebenarnya. Betul, secara garis besarnya kita ini mediator lah. Oke, Jadi konsultan lah ya. Betul, konsultan. Jadi pertanyaan awal misalkan aku mau impor nih butuh apa gitu. Barangnya ini gitu. Nah, itu ahli pabean lah ini yang semacam memberikan blueprint. Oh, nanti ibu harus gini ya, bapak harus ini, siapkan izinnya ini sebelum barang itu dikirim lah dari luar negeri atau kalau ekspor ya sebelum diekspor lah dari Indonesia. Untuk memastikan semua itu berjalan lancar tanpa ada nanti terkendala. Aku ketahan nih ternyata ada izin yang nggak dipunyai atau apa. Atau proses kepabeanannya di bea cukai itu kurang. Jadi untuk menghindari hal-hal itu maka adalah ahli kepabeanan ini. Sebenarnya sih kalau dari belajarnya dari sertifikasi kita gitu ya orang-orang PPJK ini Ada ya. Ada. Sertifikatnya Jadi ya. kita itu ahli pabean itu kita diklat dulu selama 3 bulan. Sekolahnya. Iya, itu ada beberapa materi yang kita pelajari termasuk diantaranya adalah bagaimana menghitung nilai pabean. Jadi panjang banget. Jadi banyak banget. Kayak kalau kita mahasiswa sekolah tinggi akuntansi negara itu mereka belajar 3 tahun, kita belajar 3 bulan. Termasuk di dalamnya adalah menentukan HS score. Nah ini para ahli pabean ini nih yang tahu lah ya. Iya, yang kita belajar mempelajari itu. Gitu. Nah, kalau orang perorangan sendiri itu bisa nggak sih impor barang? Kayak gue nih, misalkan masyarakat biasa nih, Mbak datang ke tempat Mbak, aku tuh mau jualan barang A nih misalkan dari Cina, bayar masuk ke Indonesia. Itu Mbak Eka bisa wajib perusahaan yang harus impor barang ini dari Cina ke Indonesia gitu? Iya, sebenarnya ada kategorinya ya Om ya. Jadi kalau ada 3 pemberitahuan ya. Kalau kita belinya satuan di bawah $3, itu bisa lah kita pakai jasa-jasa kurir gitu. Bisa juga $3 itu kalau sekarang 45.000. 45.000. Ya, 50.000 itu. Itu masih bisa lah free semuanya. Jadi kita bisa lewat ya perusahaan lain lah jasa titipan gitu kurir gitu itu kita bisa. Tapi kalau untuk yang skala besar yang nilainya itu di atas $1.500 itu harus perusahaan. Dan harus pemilik angka pengenal impor. Misal perusahaan Om ya punya NIB gitu ya.
Kalau yang sekarang mungkin hanya sebatas di memiliki hak akses kepabeanan. Oke. Nah, nanti kalau untuk dijadikan sebagai importir, misalkan tiba-tiba mau beli sesuatu atau mau jadi trader atau apa, nanti dinaikkan statusnya menjadi APU. Oh. Tinggal update aja tuh di OSS tuh. Paham nggak sih, Bu? APU. Ya, Gua nggak API itu ngerti. iya. Tahu pokoknya. Angka pengenal impor. Iya, gua angka taunya. pengenal Tapi impor. APU itu apa? APU itu untuk umum, artinya ya kita trader gitu terus jual beli. Tapi iya, kalau iya. yang APP, angka pengenal impor, P-nya itu produsen. Jadi untuk ya produsen di sini lah. Beda-beda lagi tuh. Betul, Berarti, beda lagi jenisnya. kita impornya kalau APIP itu impornya bahan baku. Iya, itu Karena mau diolah lagi di sini. betul. Nah gini, Bu, kalau misalnya nih ya, kodarulahnya gue jadi orang kaya nih. Iya. Mau jualan Bukan. apa? Kita jadi orang kaya nih, Bro. Iya. Kita berdua nih. Ini Lu halu nih. enggak. Berdua doang. Ini halu nih ya. Iya, kita mimpi Iya, kan. Bro. iya. Gue mau beli Harley Davidson, tapi kan gue perorangan nih. Itu bisa nggak? Nah, itu harus perusahaan Harus apa gimana? perusahaan dong. Karena kan itu di angka 1.500 US dollar per unit, betul nggak? Iya, harus perusahaan. Harus perusahaan. Berarti gue nyari ya perusahaan impor. Dari importir dulu. Iya. Gue beli sama dia. Iya, iya. Kalau gue beli mesin misalnya, gue beli mesin percetakan, ya kan? Dan memang gue mau pakai sendiri gitu ya. Harganya di atas 1.500 US dollar gitu. Karena di Indonesia nggak ada ya. Karena di Indonesia nggak ada, itu nggak bisa juga. Harus perusahaan. Harus pribadi. Importirnya perusahaan. Walaupun kita pajak sesuai dengan pajak yang dikenakan pemerintah. Iya, harus perusahaan. Harus perusahaan. Jadi nanti skemanya ya bisa beli ke perusahaan lain yang impor sebagai importir itu. Sebagai importir itu. Sebenarnya sih udah bisa skema perorangan ya. Sudah ada konsepnya, tapi ternyata secara praktiknya belum diizinin bisa. ya. Belum, karena izinnya ya masih harus impor sih, pemegang APU itu sih, pengenal impor gitu. Aku mungkin terlewat peraturan PMK-nya ya, tapi secara praktikal selama ini orang mencoba untuk importasi pribadi dengan nilai di atas 1.500 itu belum bisa. Oke, seribet itu teman-teman ngebomers ya. Makanya kita hadirkan tamu kita tuh Bu Eka nih ya, mengedukasi kita bahwa sebenarnya kalau kita mau beli sesuatu dari luar negeri dengan nominal lebih dari 1.500 US dollar, itu harus PPJK atau ada perusahaannya. Lewat perusahaan importir sebagai importir. Ya. Betul. Ini hati ampla banget sebenarnya kalau menurut gua nih. Daging. Iya, daging. Ini daging banget menurut gua, karena gini loh. Yang sekarang ini berkembang di masyarakat ya. Berkembang di masyarakat yang kita dengar juga beli sesuatu di luar negeri Karena murah. ya, karena murah. Dan gua nggak punya dokumen resmi. Nah, itu ada yang lewat jalan cacing gitu katanya, kan gua denger gitu. Itu Cakung cilincing maksudnya. maksudnya cacing jalan tikus gitu loh. Oke. Ya, jalan tikus itu masih ada seperti itu kalau gua denger ya, tapi gua nggak pernah tahu sih. Yang gua denger seperti itu karena apa? Regulasi pemerintah kita itu memang mengaturnya sedemikian apa ya? Kalau orang gua awam nih, mohon maaf nih Bapak Ibu pejabat ya, ribet banget sih menurut gua gitu loh, Bro. Sebenarnya Bisa nggak disimpelin gitu loh? Sebenarnya simpel kalau kita ngerti aturannya ya. Oh gitu ya? Iya, artinya banyak dari importir atau eksportir yang namanya awam memang susah ya, agak mesti dijelaskan banyak hal, kemudian belajar atau apa. Tapi begitu dijalani, kita bimbing juga. Ibu nanti disiapkan ini. Simple kok. Mudah, yang penting komplit. Iya, yang penting secara administrasi dokumennya bagus. Selebih itu ya. Ternyata nggak ribet kan? Nggak ribet kok. Tapi waktunya aman. Waktunya aman ya. Iya. Berarti sesuai regulasi waktunya. Betul. Artinya gini, nggak memungkiri selama aku di logistik udah 13 tahun ya, 13 menjelang 2000. Ya 13 tahun gitu. Artinya gini, mungkin di tempat lain mereka akan menerima orderan yang ibu pokoknya aku maunya terima beres. Apalah yang jalur tikus tadi. Nah, sejauh ini aku menolak itu. Karena aku ini idealisme kali ya. Jadi artinya aku selalu bilang ke customer itu, kita usahakan secara legal way dulu. Jadi ibu kesusahannya di mana, bapak kesusahannya di mana, nanti kita bantu siapkan. Kalau memang itu udah mentok,
ya aku biasanya lepas tuh. Bisa kadang-kadang memang. Tapi barang udah diambil. Misalnya gini. Belum masuk. Bu, ini nggak lagi bisa persiapan. Bu. Ada nggak begitu? Lu tahu lah, gitu. Atau kayak gini. Oh, emang mainnya nggak transfer sebenarnya? Enggak, kita ya aku sih gini. Karena kita tahu peraturannya ya. Terus kebetulan lingkaran kita juga sangat dekat dengan ya stakeholder dan lain sebagainya. Jadi sangat berhati-hati sekali gitu. Karena kita nggak tahu di depan kita nih siapa. Kayak misalkan gini, contoh di bahasa saya sebagai marketing gitu ya, di LinkedIn gitu ya, di profile kita di LinkedIn, saya nggak pernah namanya terima borongan bla 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 itu. Ya. Ya kan aku nggak pernah. Bahasanya adalah kalau tanpa administrasi itu borongan. Ya? Betul. Jadi aku khawatir. Jadi nanti kayak orang tuh nempelnya di aku kayak, wah ini berita tahu jalurnya nih atau apa. Padahal sebenarnya aku sih nggak nutup ya, maksudnya itu adalah namanya supply and demand tuh ada. Tapi aku memilih untuk di legal way aja. Buat aman, itu juga termasuk identitas juga kan. Artinya takutnya nanti orang jadi memanfaatkan dan aku nggak tahu siapa yang datang ke aku minta itu, jadi takut jadi bumerang sendiri gitu. Jadi kebanyakan memang yang kita lakukan sejauh ini ya legal sih. Iya, legal way ya. Mungkin ada bagian lain yang mau itu ya rezekinya. Aku bahasanya udah kita bagi-bagi rezeki aja deh gitu. Bro. Iya kan? Ada bro. Ada. Ada. Aku denger juga surat nikahnya bisa bro. Oh really? Katanya. Tapi kalau pengakuan sih banyak. Nah, saya Imam. Iya, saya Jaka. Saya ini si bujangan. Saya enggak. Oh gitu ya. Gimana sih mainnya aku nggak ngerti deh. Jadi sebenarnya ini sebenarnya ada kayak black market. Ya. Kayak black market tuh banyak. Tapi kita nggak mau bahas itu teman-teman, nggak mau bahas. Kita ngebahas adalah legal way. Bagaimana arbitrasi itu diselesaikan dengan baik. Iya. Ya kan, karena lu nggak usah aneh-aneh. Legal aja itu udah simple kan sebenarnya. Betul. Lu mau beli barang apa legal aja. Enak, tidur nyaman ya nggak? Tidur nyenyak, ya kan? Dipeluk istri. Iya. Apalagi ya. Karena sebenarnya gini, kalau ngelihat Indonesia kan luas banget ya. Betul. Nggak menutup kemungkinan bahwa setiap pintu-pintu ini dari ujung sana, dari Sabang sampai Merauke. Iya, perbatasan-perbatasan ya. Jadi kayaknya juga keterbatasan petugas-petugas kita yang masih ada celah masih ada celah untuk itu. Jadi memang seharusnya teman-teman yang berprofesi sebagai ahli pabean ini yang membantu lah. Kalau kita sih kan kita bermitra ya sebenarnya dengan petugas bea cukai itu. Nah hal-hal ini yang jadi orang tuh kalau di media gitu yang selama ini aku jalanin di akunku di X gitu ya atau di menganggapnya aku tuh bagian dari bea cukai, betul. Jadi misalkan ada sesuatu yang lagi viral kemudian orang kan beranggapnya ya udah gimana lah dengan bea cukai gitu ya. Cuman ketika aku datang lah, jarang nih orang-orang yang bawa forwarder, bawa logistik, bawa kepabeanan ke media sosial tuh jarang banget. Sangat jarang gitu. Mostly adalah di LinkedIn karena berkaitan dengan pekerjaan. Nah, suatu ketika tuh ya ada sesuatu yang viral, terus aku mencoba meluruskan berdasarkan bidang pekerjaanku. Terus berdasarkan SOP juga regulasi dan dianggapnya ya ada yang kalau mereka yang tahu kalau aku emang profesional di sini mereka menerima ya ternyata seperti ini toh Indonesia tuh dengan segala peraturan-peraturannya. Tapi mereka yang udah kesel dulu nih mungkin mereka punya pengalaman yang nggak good lah gitu ya sama bea cukai nih. Oh nih buzzer nih, oh jangan-jangan nih gitu. Padahal ada sebenarnya selentingan termasuk kemarin kan bea cukai itu di bawah Kementerian Keuangan. Betul. Ya kan, banyak di berita Menteri Keuangan yang baru nih. Yang baru, Bapak mungkin lihat ya, salut sih sama Bapak Menteri Keuangan yang baru nih. Gua mau bersihin, enggak, gua mau pecat. Nah, itu sebenarnya itu kan beliau ini sudah melihat sebelum menjadi Menteri Keuangan, dia udah melihat tuh, udah mengetahui bahkan sudah mendengar ternyata di bea cukai seperti ini kan banyak tuh. Akhirnya menjadi viral di segala macam platform ya. Nah itu sebenarnya itu kegalauan masyarakat yang diungkapkan sama menteri gitu kan. Ternyata ada yang masih bermain segala macam. Dan itu bukan ininya sih sebenarnya oknum ya. Iya. Oknum sih. Tapi memang semua oknum. Iya memang harus kritis ya melihat segala sesuatu harus kritis. Harus
dilihat juga bahwa di sini ada peran yang namanya perusahaan PPJK. PPJK itu kalau tadi Om nanya panjangnya apa tuh, perusahaan penyedia jasa kepabeanan. Oh, Oke. Ya. penyedia Jasa kepabeanan. Jadi perusahaan penyedia jasa kepabeanan, Betul. bukan pejabat. enggak penyedia. Bukan, penyedia ya? Iya, perusahaan penyedia jasa kepabeanan. Oh, gitu. Jadi kan dari importir atau eksportir langsung mungkin mereka nggak punya sistem untuk langsung ke sistemnya Bea Cukai. Melalui kita lah si pihak ketiga ini sebagai penengah. Tidak dipungkiri ada perusahaan yang tipenya itu oportunis, paham nggak? Jadi misalkan ada pekerjaan impor yang sebenarnya itu nggak kenapa-kenapa, tapi situasinya mungkin karena importir ini baru, belum tahu apa-apa, belum pernah misalkan atau baru sekali impor. Kalau dia ketemu dengan perusahaan yang oportunis, ya dimanfaatkan situasi itu. Misalkan ini Bu, barangnya diperiksa, petugasnya minta ini. Padahal mah nggak ada. Dan itu di lapangan banyak kayak gitu. Mungkin orang akan marah ya dengar statementku ini mungkin perusahaan. Tapi memang itu akhirnya jadi semacam apa ya? Jadi image jelek sendiri. Betul, sih. karena beberapa kali Plat merah ini ya. Iya, aku ngalamin gitu. Misalkan ada orang yang datang, dia bukan customerku sebenarnya. Tapi karena aku terbuka sekali untuk diskusi atau apa gitu, dia datanglah ke aku, Mbak Eka, ini kok aku kayak gini ya, terus ini tadi diperiksa tuh katanya gini. Oh harusnya tuh enggak gitu. Jadi kan kita kalau ahli kepabeanan mungkin yang ya sudah berpengalaman di bidang ini juga secara teori dan lapangan, mungkin ada sense of apa ya, ininya lebih kelihatan gitu loh. Jadi kayaknya nggak mungkin deh. Ini kayaknya mungkin gitu. Kan bisa kan pertimbangannya gitu. Jadi kan gue denger nih ada jalur merah, Iya, red betul. line segala macam. Nah, Green itu kan line sama diperiksa. red line, betul. Kalau green line Green ya line itu begitu kan- PIB misalnya impor, PIB begitu kita bayar billing, responnya SPPB langsung keluar lah itu barang kita. Tapi kalau yang red line melalui pemeriksaan fisik dulu. Di kondisi pemeriksaan fisik ini kadang-kadang kalau kita ketemu dengan perusahaan yang oportunis, ya dimanfaatkan oleh perusahaan itu gitu. Jadi kita sebenarnya ada biaya-biaya lain. Betul. Padahal sih nggak ada. Itu Nah, berarti bukan si petugasnya kan? Berarti itu memang sebuah sistem yang memang sistemnya nggak bagus ya. iya, artinya aku juga nggak Saling nuduh ini. Tapi itu bukan oknum, berarti ya itu perusahaan-perusahaan lah ya. Iya, Ada oknum lah, perusahaan oknum ada. perusahaan Artinya ada. Memang aku oportunis. bisa ngomong kayak gini karena ada beberapa yang datang ke aku kayak gitu. Jadi ngerasa ini mungkin nggak sih? Jadi mereka sifatnya konsultasi. Ini mungkin nggak sih kayak gini terus enggak kok ini paling nanti cuman gini tapi dimanfaatkan oleh ya kan namanya bisnis ya. Kita kan ngelihatnya dapat untung besar aja gitu. Tapi tanpa melihat bahwa kadang-kadang ada yang tidak melihat ini mungkin nggak sih ini gitu tuh. Nah, banyak yang kayak gitu. Jadi memang dilema juga di petugas bea cukainya juga. Kita tuh nggak ngapa-ngapain kok gitu loh. Ada banyak. Iya, sepanjang administrasi lu lengkap. Iya. Gitu Ada. kan. Jadi ada banyak. Kebetulan karena dari lingkup pekerjaan ahli kepabeanan ini, jadi kita juga temenan lah sama mereka nih, bermitra kan. Jadi kadang-kadang bener nggak sih ini perusahaan tuh kadang-kadang memanfaatkan situasi untuk ya importir atau eksportir untuk ya menarik keuntungan dari situasi itu. Gitu. Ya karena Itu ya. ketidaktahuan, Betul, jadi- ketidaktahuan gitu kan, ketidaktahuan dan kadang-kadang gini loh, yang terjadi di masyarakat kita ya, yang terjadi di masyarakat kita adalah Image-nya udah. image-nya udah Jual jelek. nama, Iya. Jual itu yang nama, Jadi kambing hitam dah kan. Kadang-kadang gini. betul. mau cepet atau lambat, kan gitu. Mau enak atau enggak, gitu kan. Kalau misalnya mau cepet, gitu. Kan ada seperti itu loh. Iya. Yang nggak usah jauh-jauh Nggak menutup lah. mata gitu. itu ada praktik itu. Ada ya. Betul. Ya ini tradisi yang memang seharusnya nggak ada sebenarnya. Karena udah Makanya- menjadi tradisi sih. Betul. Nah sekarang perlahan-lahan itu lebih baik. Aku sih ngerasanya Oh berarti berangsur baik ya. sangat loh, Sangat. sangat. Jadi semua misalnya di Tanjung Priok ya, Heeh. semua pengguna tuh semua harus by system. Namanya kita kalau di Tanjung Priok tuh namanya karena via laut namanya SLIM. Sistemnya tuh SLIM. Jadi misalkan kita ada pengajuan permintaan dokumen apa gitu ya, atau pengajuan izin apa, Itu udah semua lewat langsung mau situ. di upload di situ. Iya, diupload di situ. Di-upload Jadi di situ. kita ini kadang-kadang kalau misalkan Om Jaka sama Om Imam main ke gedung induk tuh, kalau dulu kan rame ya di lantai Gedung satu induk itu. di Pelabuhan Dalam ya, betul ditanya. Rame kan, sekarang tinggal tempat konsultasi aja di lantai satu itu. Oh, Jadi informasi aja. Iya, itu pun kita berkonsultasi harus daftar dulu H-1. Oke. Atau kalau misalkan urgent ya pas Iya. di hari itu. Artinya memang
loket-loket yang dulu tuh yang kita Yang kita ketemu. bawa-bawa Betul, dokumen itu udah hilang semua. ke loket 1, ke loket 2. Loket impor, Ya, loket- tiba-tiba Jadi nanti sistem ada yang semua. datang, mau dibantu nggak? artinya itu Gitu. udah Itu calo. Iya, Ada gitu bro. mau bantuin Serius. fotokopi mungkin Iya. ya kan dokumennya harus di Iya. ya dulu memang sangat apa ya kita masih harus Tradisional iya banget itu. tradisional begitu Ibu Sri Mulyani kemudian pandemi kan memaksa semua orang harus Iya, bekerja heeh. secara online, Secara online. sekarang dan sampai sekarang itu menurutku udah Itu satu terobosan lah ya. keren banget keren sih ya. jadi kayak ya kita akan berkonsultasi kemudian bertatap muka ngobrol dengan Bea cukai. petugas itu ya kalau sudah levelnya udah ya aku beneran nih minta tolong Bapak Ibu gimana dong gitu no baru. Oke, Tapi oke, kalau oke, untuk oke. yang standar-standar aja semua udah by system. Ya ini teman-teman Bobor, ini disclaimer ya sebenarnya. Kita tidak memojokkan satu pihak manapun, tapi ini yang terjadi di masyarakat. Betul. Nah, ini kegudahan dan kegelisahannya memang kita sampaikan. Jadi buat perbaikan juga ke semua pihak gitu loh. Bukan saya menunjukkan si A, si B, si C, tapi ini yang terjadi Bapak Ibu dan Bobor sekalian. Jadi kita harus mengulik di sini, dagingnya diambil, ya bukan daging, tulangnya buang aja. Gitu. Ya, tapi secara semuanya sudah tersistematis dengan bagus. Terintegrasi dengan sistem. Betul. Pernah nggak lu punya pengalaman ngebantu temen atau menilai satu masalah tuh, terus dianggap wah lu so tau lu gitu, apa gimana gitu? Pernah sih. Pengalaman yang paling nggak enak, Iya. lu sifatnya ngebantu tapi malah jadi beban lu gitu loh, Bu. Pernah sih waktu itu. Hmm? Pernah. Tapi sekarang udah nggak jadi customer lu lagi jadi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya. Yang penting Iya. lu tetap istiqomah ya. Istiqomah, gua nggak mau yang misalnya bisa nggak bantu ini, nggak ada dokumen ini, lu langsung tolak no gitu kan. Ya. Kalau itu waktu itu lebih edukasiku mungkin aku juga cara bicaranya waktu itu belum sebagai ahli pabean jadi belum tahu ya. Iya, jadi iya. menyampaikannya mungkin juga nggak good atau gimana nggak bagus sehingga penerimaannya juga Ya. tahu apa sih lo gitu penerimaannya iya, kan. iya. Jadi aku udah ngomong secara di depannya waktu itu aku udah ngomong ini kalau tidak dilengkapi dokumennya atau dokumennya nggak dibenerin nanti akan kayak gini loh Yep. efeknya. Yaudah saya aja yang nanggung gitu. Pokoknya saya nggak mau tahu lah gitu. Bener aja tuh. Bulan depannya ya ada surat peringatan lah istilahnya. Iya. Ada surat lah dari Bea Cukai dan dia harus membayar sejumlah uang. Artinya itu jadi disebutnya itu surat penetapan tarif nilai pabean. Kalau teman-teman mungkin dengernya notul. Notul. Nah, jadi kita Notul harus bayar itu, lagi iya. atau kita dikenakan sanksi lagi. Sanksi Nah, itu lagi. kan dibiling untuk bayar lagi gitu. Iya. Artinya dari awal aku udah bilang sesederhana asuransi deh. Sebenarnya kalau barang itu kan harus diasuransikan Betul. atau harus terbit asuransi gitu untuk impor ya. Nah waktu itu nggak mau nerbitin asuransi gitu kan. Bapak kan kita bilangnya termnya misalkan CIF ya kan selalu CIF. Asuransinya mana kalau memang diterbitkan di luar negeri mana lembar asuransinya gitu. Dan nggak bisa menunjukkan itu kan. Padahal udah kadung bikin PIB, udah dokumen udah jadi. Cuma enggak orang biasanya juga nggak apa-apa kok. Biasanya saya pakai PBJK lain tuh juga bisa kok gitu loh. Itu hal-hal yang kadang-kadang oh ya udah deh kalau gitu. Kadang-kadang memang kita terlalu personal, terlalu emosional juga karena pengen nggak mau timbul masalah di belakangnya kan. Jadi kita tuh di awal udah ngobrolnya udah iya, maksudnya udah jaga-jaga, udah preventif banget. Iya, udah preventif banget. Tapi kadang-kadang juga ada yang saya nggak mau tahu kan ini urusan saya, bukan urusan ibu. Padahal begitu menjadi urusan dia dan tidak selesai di dia, jadi urusan kita juga. Karena Iya yang itu ngurusin kadang-kadang. kan. Iya kadang-kadang. Itulah banyak sebenarnya banyak mau arbitrasi ya. Iya. Mau arbitrasi Iya yang betul. ya itu tadi bro. Patuh nggak? Iya sebenarnya kalau patuh, kalau komplit semua. Nggak perlu bilang dibantu kalau Iya. udah komplit udah pasti Ngapain lagi paling kan? clear kok. Nggak ada biaya-biaya lain kalau udah komplit Nggak perlu sesuai alat ya kan. bantu bro. Iya. Nggak perlu. Oke, kalau di Hanjin sendiri Mbak Eka nih pegang apa sih? Di Hanjin sekarang aku sebagai sales manager kebetulan di Oke. tahun ini. Ntar dulu bro, Hanjin ini perusahaan lu atau perusahaan mana?
Ini perusahaan kan ya? Iya, perusahaan. Nah, oke. Hanjin. Coba ceritakan dulu background di Hanjin ini apa sih? Sebenarnya gue baru dengar, tapi udah lama Udah ternyata. lama. Ya, Iya, kalau teman-teman logistik yang lama mungkin tanya Hanjin shipping. Iya. pelayaran Kalau gitu. saya lebih Dia punya familiar kapal dengan ya? Hanjin Shipping. Hanjin shipping betul. Dan kita sebenarnya satu grup Hanjin Group di Korea sana. Jadi Oke. Hanjin itu Bos lu pemiliknya Korea. adalah Korean person. Siapa? Opa siapa? Apa? Wah. Ajusi. Ajuma, dia Ajuma. Ajusi. Iya. Jadi kita ya Hanjin Group termasuk saat ini diantaranya adalah termasuk Korean Air, itu kita satu grup. Oh, satu grup sama. Iya. sama Pusatnya di Korea. Pusatnya di Seoul, Korea. Nanti main ya ke sana. Insya Allah. Kalau dapat tiketnya. Dapat visanya yang susah. Kalau visa sih gue udah bisa sih. Bisa ya? Bisa. Karena ada saudara gue di Korea. Oh iya. Lu Korea Utara. Ini kan Korea Selatan. Korea Selatan di Beda Seoul, ya? di Seoul. Beda. Gedung, ya, gedungnya tepat sekali di depan Myeongdong Street. Myeongdong. Myeongdong Myeongdong Street. Yang terkenal itu bro. Jadi istri Oh. nanti istri Om Jaka Om Imam kalau ke sana belanja di Myeongdong, nah Myeongdong, mampir iya. dah tuh ke Hanjin. Ada gedung tuh ya? gedung. Ada. Iya. Di situ jadi ada yang namanya tahu gejrot. Oh iya, Nggak ada. cilok deh. Cilok. Cilok. Ya, jadi Hanjin ini Hanjin Group, terus ada beberapa bisnis lah ya. Iya. Bisnis termasuk diantaranya yang collapse itu Hanjin Shipping 2015 apa 2016 waktu itu. Nah, sedangkan untuk yang aku ini Hanjin Global Logistik Indonesia itu bergeraknya di forwardernya. Oke. Nah, yang lain juga ada di Seoul sana sama di Amerika yang kuat itu Oh, sama Amerika nih juga. kayak Om kirim nih, iya jadi Oh, express. Oh, main express. Main kargo express Wah, gitu. kita juga bisa nanti buka di Korea dong. Iyalah Bisa. Saingin anjing. Bisa. Nah, Hanjin ini di Jakarta sendiri sudah dari 2013 awal. Oh. Ya. Dia punya perwakilan di Indonesia itu ada di Jakarta. Betul. Di kota-kota lain Di kota lain belum ada. belum ada. Tapi untuk di Southeast Asia kita semua negara hampir udah ada. Jadi misalkan Malaysia kita Pertama ada. pasti Singapura dulu lah. Singapura justru belakangan. Malah belakangan. Karena ya kita tahu sendiri Singapura kan bukan negara industri ya. Sedangkan kalau forwarder dan logistik kayak gini kebanyakan lah di negara-negara industri kan yang berkembang gitu. Nah, Singapura tuh baru kalau nggak salah 3 tahun. Terus jadi kekuatan kita adalah di keagenan kita tuh agen sendiri, agent sendiri gitu loh. Di Jadi, seluruh Asia. Iya, misalkan kayak di Malaysia namanya, kalau di Indonesia kan namanya Hanjin Global Logistik Indonesia. Di Malaysia namanya Hanjin Global Logistik Malaysia. BHD biasanya tuh. Iya kayak gitu. BHD itu. Terus di Singapura juga Hanjin Global Logistik Singapura. Terus di Vietnam kita ada di tiga kota itu, Hanjin Logistik Haiphong, Hanjin Logistik Hanoi, Hanjin Logistik Ho Chi Minh. Kemudian di Kamboja juga ada, di Myanmar kita juga ada, di Tokyo ada, di di China Jepang tuh juga ada ya? ada banyak sekali, termasuk di Totalnya ada berapa cabang deh? banyak sih ya. Cuma kemarin pas Tapi nggak pernah naik ke permukaan ya. Gue kayak perusahaan-perusahaan lain kayak One gitu kan. Oh iya, karena beda ya, kalau beda kan kalau One itu kan dia shipping line ya. Oh, shipping line. Kalau dulu Hanjin ya orang ya tahu Hanjin shipping. tahunya shipping line juga. Kalau dulu sekarang Hanjin. kita eksisnya yang di sini forwarder. Gitu. Jadi memang ya. Yang itulah. kayak lo kalau marah-marah Hanjin tuh gitu. Hanjin. Iya ya, makanya challenge-nya adalah itu. Jadi apa ya? Orang lihatnya Hanjin kan udah bangkrut ya. Jadi begitu kita datang lagi dengan nama Hanjin, kita harus menjelaskan dari awal. Kita beda Sempat kok. tenggelam kah? Bangkrut ya, benar-benar bangkrut. Yang Hanjin shippingnya. Kalau yang di Indonesia kan? Enggak, Hanjin shippingnya Hanjin di Koreanya iya, juga. headquarternya ada. Jadi satu bidang bisnis itu berhenti collapse. Gitu. Bukannya dia kolaborasi gitu? Enggak sih. Enggak. Kan One itu kan termasuk dari beberapa shipping. Oh, One itu kita- China, bro. Iya, kan itu ada beberapa shipping di situ. Iya, dia kita enggak. Nggak ikut join itu. Beda, enggak ngerti manajemennya apa ya gitu. Tapi memang namanya itu, dan kita baru ganti logo sih. Ya, Kalau logonya bukan ini Hanjin Shipping itu. ya ini baru tahun ini kita ganti logo karena kita ulang tahun ke-80. Tapi sebenarnya 80 tahun. tapi sebenarnya memang Hanjin ini memang peranakan dari Hanjin Shipping ya. Ada Saudara, apa nih? Ada garis darahnya. Bisa ditaruh sini? Nggak yang bisa, lama ya? mungkin bisa. Nah, ini gedungnya. Oh, Yang ini gini. logo kita yang lama itu yang yang itu. Oke, kayak ini ya, kayak minuman ya. Logo minuman tuh yang dari Amerika. Apaan sih, aneh banget. Logo minuman yang di ini
Lu kadang-kadang Pepsi. halu Oh kok. iya, benar agak Iya apa? kan? Iya. Lah kok halus serius tuh, Iya, lihat Ini aja. logo kita yang lama. Oh, Emang Korea itu identiknya dengan logo yang itu tuh hitam putih gitu loh. Yang kayak butong itu. Iya, memang negara Korea itu sih kayak iya, bentukannya kayak yin and yang ya, tapi Iya. warna lain. yin and yang gitu kan. Terus yang itu logonya Korean Air. Yang sebelah kanan kan. Ya, yang biru merah itu Korean yang biru merah Air, itu yang Korean biru Air. full Itu itu gedung di Hanjin. Korea tuh ya? Iya, betul. Terus Tapi katanya sekarang, juga ada gudang juga ya? iya, gede banget. Nanti aku liatin. Jadi kita di Korea itu kita ada mega hub gitu karena untuk yang Barang kargo, ekspres mainan itu kargo ya. gitu emang gede banget di Daejeon. Jadi itu Gue bingung nih. Oh. Sorry nih, gue bingung sama teman-teman DM kita. Oh. Di sini nggak bisa di sini. Keren lu, ah. Nggak keren lu sumpah. gitu. Masih. Wahyu, mana Wahyu? Oh, Iya. Wahyu lagi. Ya karena logo yang sekarang orang mungkin agak ngelihatnya lebih simple, Iya. lebih slim gitu. Karena ini Iya. dalam rangka ulang tahun ke-80 Hanjin Group, jadi kita ganti logo. Termasuk Korean Air juga dia ganti logo. Tapi Bisa memang segitu yin and ya? yang-nya masih ada loh. Iya, Iya. bentukannya masih kayak Iya, gitu. bentuknya gitu loh. Khasnya ya huruf H-nya itu sih. Kalau khasnya di Om Kirim kan begini nih, tapi kurusan ini. Oh, Waktu kenapa? abis diet. Oh, Iya. kirain Kebanyakan batin. kebanyakan lari. Lari dari kenyataan, lari dari kenyataan. Kirain bro. batin. Iya. Oh, enggak. Jadi kalau misalkan nih lagi main-main ke Priuk nih, ke pelabuhan, pasti masih ada sisa kontainer Kontainer. Oh, yang oke. tulisannya Hanjin. Nah, itu punyanya Hanjin Shipping. Oke. Nah, kita ini saudaranya si Hanjin Shipping itu. Oh, Tapi gitu. sampai sekarang yang kargo dan ekspedisi dan logistiknya ya masih sehat, Masih masih sehat. alhamdulillah sih. Hanya Hanjin Shipping-nya aja memang Iya, udah tenggelamnya. betul. Oke. Di Hanjin Shipping sebagai apa sih lu, Bu? Di Hanjin Global Logistiknya, Iya, forwardernya. di Hanjin Global Logistik HGL ya. HGLI, karena Indonesia. Iya. Itu sebagai apa sih lu, Bu? Aku dulu masuk di Hanjin 2018 itu sebagai CS. CS itu apa? Customer Ya, service. Customer service. Oke. Betul. Terus setelah ya belajar banyak hal, kemudian akhirnya dapat kesempatan 4 tahun di Hanjin, aku dapat semacam reward lah ya untuk diklat ahli pabean ini. Terus Tuh dapat reward-nya dari Hanjin. reward, iya betul, karena ya kayaknya Rewardnya itu tadi iya karena kayaknya ya memang diklat PPJK. betul. Oke. Kayak memang apa ya? Aku mikirnya gini sih, kita mikirnya saat ini tuh kalau kita di freight forwarding, kalau kita cuman main murah-murahan harga, itu kalah nggak sih sama perusahaan yang lebih Gede. besar dan Iya. lebih mereka mungkin HPP-nya. secara namanya juga udah Catat, Bro. lebih kuat. Jadi kita Harga murah belum menentukan jualan kita rame. betul. Jadi akhirnya kita memilih kayaknya kita harus ngambil di sisi yang ya service kita harus bagus. Gitu. Pelayanan kita ke customer harus memuaskan. Kita harus cari core konstruktif. value ya. Iya, nah nggak terbebani, tapi challenge dari pusat itu dia bilangnya Global Smart Logistic Solution. Ya. Smart ini kan harus kita definisikan secara luas ya. Kadang-kadang tuh kayak sederhana nih, gue mau kirim ini nih, gimana caranya lu pikirin deh. Ya. Nah itulah, itu kita harus dapat Value-nya di situ. value-nya di Smart itu. Akhirnya Iya. waktu itu aku dapat kesempatan buat ya sekolah diklat itu dari sampai 2000 berapa nih, berarti 2000. Aku lulus di tahun 2023, baru banget. Jadi diklat lulus sekali one shot lah gitu. Waktu itu pesertanya 1000 Maksud orang. berarti nggak nambah dong. Enggak udah. Kalau kopi aku nambah sih, tapi kalau ini enggak. Aku Nambah juga mulu, Bro. ya, kayak ini sih, kayak hoki sih enggak hoki. Aku Iya. bilangnya kan kita belajar terus-terusan ya. Maksudnya hoki itu kan ya kalau diusahakan ya bukan Iya. hoki sih namanya. Bukan Ya, hoki, kalau lu tuh berusaha bukan hoki. Bu. Iya. Kegigihan. Iya. Reward sih sebenarnya itu Kayaknya hadiah. Terus Iya. aku sih enggak. Jadi waktu itu pas diklat itu kan 24 orang pas offline. Itu hari pertama tuh aku bengong. Karena selama di Hanjin aku kerjakan dokumen ekspor. iya. Sedangkan Basically lu udah punya ilmu itu dong sebenarnya. iya, tapi gini. Dari materi ya misalkan ya. Kita belajar materi tata laksana impor. Itu slide-nya jumlahnya 165 dan itu 2 hari. Sedangkan ekspor setengah hari. Sedangkan bertahun-tahun aku tuh selalu ngerjain ekspor. Jadi kayak masuk tuh isinya ini importir semua, terus atau orang-orang yang udah di PPJK yang memang mengerjakan impor. Jadi Lebih mudah ekspor atau impor sih sebenarnya kalau seperti itu kan tadi 100 slide untuk impor.
ya kan? Kalau ekspornya cuma 2 jam. Iya, Berarti lebih kan analoginya kalau bisa gua saring nih, 2 jam dengan 200 lembar 2 hari, itu kan berarti lebih mudah ekspor dong. betul. Betul. Secara Berarti praktik pintu ekspor tuh sebenarnya dibuka seluas-luas sama pemerintah kita dong. betul. Dan amanah undang-undang adalah eksporlah sebanyak mungkin. Eksporlah sebanyak mungkin. Betul. Tapi masih ada nggak ekspor itu dipersulit? Enggak sih, Enggak kan? enggak. Sebenarnya sulit dan tidak. Sulit, aku tuh juga agak bingung kadang-kadang kalau ditanya ya, teman-teman, misalkan aku ada beberapa kali webinar sama teman-teman UMKM gitu ya, mereka sulitnya adalah ya akses informasi aja gitu. Artinya misalkan kalau aku ambil contoh teman-teman UMKM, ya teman-teman UMKM ini harus didampingi secara penuh gitu loh, dari gimana persiapan izinnya, kemudian nanti di negara tujuannya sana tuh butuh apa gitu tuh, full pendampingnya tuh harus banyak di situ sebenarnya. Jadi bisa diambil kesimpulan, bapak-bapak pemerintah jangan hanya nyuruh ekspor, tapi kasih tahu dong tata caranya. Itu. Iya. Nah, gue mau ekspor Wahyu Iya. ke Libanon. Ya Allah, kasihan banget. Tapi ada ekosistemnya sebenarnya, selain dari teman-teman yang sering banget join di komunitas-komunitas yang ekspor itu, ada yang terkenal tuh Indonesian Export Channel atau siapa gitu. Ada ya besar gitu, aku agak lupa nama komplitnya. Itu memang isinya komunitas, di situ isinya buyer, Edukasi ekspornya. semuanya. Iya, ada juga yang ya sebenarnya semua informasi tuh banyak kok sekarang kok. Iya, dan Belajar. mudah ya. Iya. Mudah sebenarnya. Aku selalu bilang kalau Iya ada dong. anak-anak muda nih, misalkan teman-teman mau ekspor apa. Siapa yang gitu. muda? Karena aku tangannya gini tadi. Kali ini kan om semua ya gitu. Misalkan gini. Udah tersinggung dibilang muda. Misalkan gini. Mbak Eka, aku punya, dipanggil Mbak lagi. Bu itu ya, Mbak, aku masih muda. Aku punya daun Serabut- pisang nih. Serabut kelapa. Yes, Iya. itu pun bisa gitu. Aku ekspor kemana ya gitu misal. Nah dari sisiku, aku tuh dari sisi bukan international tradingnya, tapi aku dari sisi kepabeanannya. Izinnya. Ya dari ini deh, dari kontainer lu di pelabuhan, ini gue bagian gue nih di sini nih gitu. Kalau lo nemu bayarnya, kalau lo punya dokumennya, minimal lo punya NIB lah gitu lah ya, punya NIB, punya NPWP, terus KBLI lo cocok buat ekspor ini, karena memang ada kategori-kategori tertentu yang ekspornya tuh harus sesuai dengan KBLI. Oke. Itu Contoh, regulasi kadang-kadang kan standar ganda gitu loh. oh really? Iya. Oh jadi misalkan contoh gini, ada batu dari mana sih? Batu dari Batu akik, bukan batu sungai itu loh, koral. yang buat taman. Nah, Koral. itu kebanyakan dari Jambi atau dari mana ya itu ya? Yang warna putih. Iya, warna putih ada, warna hitam ada. Nah, itu kan KBLI-nya kita bisa ekspor itu dengan izin-izin dari lembaga surveyor untuk memastikan bahwa ya batu ini boleh diekspor. Kemudian KBLI-nya kan juga harus sesuai. Karena itu SSDA kan. Jadi memang selagi itu ya kita dampingi gitu. Tapi untuk nanya misalkan bayarnya, ada nggak informasi bayarnya? Nggak boleh aku. Misalkan kayak aku pegang beberapa eksportir kayu gitu ya. Terus aku ditanya sama orang lain, boleh nggak informasi bayarnya? Aku nggak boleh. Secara etika bisnis aku nggak boleh. Iya, jadi. Nah Ya. terus kalau ada anak-anak netizen anak-anak muda punya, wah gue kayaknya ini di sana laku deh, ya kan? Misalkan yang tadi gue bilang serabut kelapa itu kayaknya di Jepang dibutuhkan tuh serabut kelapa. Banyak banget. Nah, mereka harus punya pembeli dulu harus. Oh, cari Mereka pembelinya. punya bayar dulu Bayarnya dong. tuh ya semua di internet kayaknya banyak. Kemudian di mana di komunitas-komunitas yang Indonesian Export itu juga banyak sekali informasi di Ya itu sana. gue sering lihat di Instagram, kebutuhan 200 ton Iya. dalam 1 bulan. Ya, Ya kan? termasuk di dalamnya adalah nanti Itu salah satu bayar itu ya, kayak gitu-gitu. itu komunitas aja sih. Oh, bukan bayar. Biasanya kalau di komunitas tuh mereka Dia punya link ke bayar. ya dikenalkan gimana cara menemukan buyer, terus di negara-negara tertentu tuh di negara ini butuh apa, kemudian termasuk cara pembayarannya. Mau pakai LC, letter of
Udah tahu pasti kaget sih, ngerti. Letter of credit. Gue maunya pakai duit, gak mau pakai LC. Berantem nanti. Berantem sama bini gua. Gak mau pakai LC, Bu. Serius. Takut. Boleh pulang gak sih? Jadi LC itu apa? LC itu letter of credit. Biar nggak absurd nih ke teman-teman. Letter of credit teman-teman Letter ya. of credit. Bukan ladies. Bukan LC itu. Ladies apa deh? Ladies Club. Ladies Companion. Kok tahu sih? Kok tahu? Jadi gua gini, jadi gua Jadi dia- dicemburin. Lalu. Jadi gini, kalau bentar letter lagi of credit berantem, itu ya. biasanya dokumen ekspornya jadi nanti untuk pencairan dana kita dari bank. Oh. Jadi si buyer ini nanti Cek menunjuk lah ya. yes kayak gitulah Ya, semacam itu. sebenarnya itu sih jaminan keamanan Betul. buat buyer dan buat shipper ya. Ya, makanya di komunitas-komunitas ekspor itu termasuk ada juga sepertinya ada di Kementerian Perdagangan juga ada fasilitas itu. Jadi Oh ada. ya termasuk salah satu temanku tuh dia jadi fasilitator juga di sana. Jadi Fasilitator LC. bukan dong. Buyer. Teman-teman eksportir termasuk Kalau udah UMKM. ketemu buyer baru dikasih LC. Maaf, Bu. Jadi gitu, sebenarnya memang medianya sudah banyak sekali di termasuk di kementerian juga sudah, tapi cuman memang kurang apa sih maksudnya mungkin Kurang penyebarannya kali. iya kali ya. Kayaknya Informasi orang-orang kan di media sosial kan senangnya bukan hal-hal yang berkaitan dengan ini kalau itu bukan kita nggak penasaran gitu loh, kalau nggak kita nyari gitu kan Ya. nggak ada. Artinya juga kayak misalkan banyak hal yang peraturan-peraturan di bea cukai itu ya yang tahu sebagaimana mustinya dan seperti apa ya kita pengguna jasanya dong. Iya. Kalau orang awam nggak bakalan tahu. Betul. Kadang-kadang orang ngomong ya makanya bea cukai itu kasih dong sosialisasi. Ya kita sosialisasi ke penggunanya. Kayak saya nih, mereka sosialisasi ke kita ke Bukan ke teman-teman. masyarakat malah. Bukan ke masyarakat karena jadi tidak tepat sasaran kalau ke Iya. masyarakat gitu. Iya. Tugas kita yang para pekerja di bidang kepabeanan ini ya memberikan edukasi. Ya kalau toh nggak edukasi ya memberikan semacam konsultasi lah Iya. ke tentu dengan tujuan-tujuan tertentu gitu lah. Tapi kan di zaman sekarang yang notabene segala sesuatu gampang viral, Ya. sebenarnya bisa juga sih Mbak ke masyarakat. Ini loh kalau Langsung kalian gitu. mau belajar ekspor, menjadi pengusaha eksportir atau importir ya, ini yang harus kalian jabarkan, yang siapkan, mulai dari yang tadi bilang NIB-nya harus Mungkin. ada. Betul. Ya Banyak itu sih sebenarnya dari pihak Pak Plat Merah ini yang ngasih edukasi ke bisa masyarakat. juga. Bisa. Juga. Jadi tetap kepabeanan nyaring kalian nih yang orang ahli PPJK ngelihat, wah ini masih kurang lu ya, lu ungkapin dulu. Iya. Oh kok gini-gini ya lu lihat aja tuh di IG-nya atau di peraturannya Iya. Bea Cukai kan. Iya, sekarang Bener sih. ini kok semenjak ya digital marketing atau sosial media semakin ini dari teman-teman Bea Cukai sendiri ya pasti Ada kalau ya. boleh dicek tuh ada nanti Bea Cukai RI sendiri, Bea Cukai Tanjung Priok sendiri, Oh, ada. Soekarno-Hatta sendiri, Oh. bahkan Belawan pun sendiri, Ya. Semarang sendiri. Jadi memang transparasinya sudah mulai ada link tree juga yang bisa. tinggal disinkronin aja ya. Betul, dan tinggal kita sebagai pengguna ya, aku kadang-kadang gini ya, kalau lagi kesel misalkan ya, lama banget sih balesnya gitu. kalau lama malah kesel. Oh bukan, balas. Enak. Misalkan, iya sih ya udah kedua, ketiga biasanya kayak gitu tuh. Aduh otak lo. Gini ya resiko ngobrol sama om-om. Oke 25 tahun tuh masih yang gimana gitu. Ya emang kayak gini. Ayo nih. lanjut. Jadi artinya- Pertanyaannya absurd ya itu. Emang bener-bener bapak-bapak banget. Iya. Jadi kayak kita tuh harus mengerti ya. Ini sekali lagi aku bukan ngebelain Bea Cukai ya, tapi maksudnya gini. Di Priuk Ya, kalau sendiri bener harus misalkan. dibela sih, Bu. Iya, misalkan di Iya. Priuk sendiri berapa juta pengguna bayangin. Iya. Dan kalau itu antri di Ceisa misalnya pernah denger kan, antri minta dilayani, mereka kan udah ada SLA-nya ya. Yap. Ya kita ya sabar aja gitu maksudnya. Itu yang kadang-kadang orang nggak ngerti gitu. Prosesnya tuh emang harus 7 jam ya. Barulah kalau memang 7 jam nggak ada hasil, ya di follow up, di push terus gitu. Artinya ya memang kita juga harus punya kesadaran. Oh ya memang yang dilayani itu banyak sih Iya. gitu loh. Walaupun Jadi sudah pakai selimut Iya. tadi ya. Iya betul. Tapi emang harus diperbaiki lagi sih. Betul, iya. Eh, Tapi menurutku sejauh ini sebagai Ya. aku udah ngalamin dari
model yang harus hard copy full ke ini keren banget sih. Yang sekarang ya itu tadi gue bilang tadi bro, bawa map, gitu kan. Itu di situ ada NBB, di situ ada packing list invoice, di situ ada terus dicek lagi satu-satu, cek lagi satu-satu. Ya tiba-tiba udah kesel capek, balikin. Ada mau dibantu nggak? Ya. Itu zaman dulu banget ya. Zaman dulu banget, karena saya pernah juga ngurus itu dulu. Oh iya, MKL juga ya. Ya dulu sih pengalaman zaman-zaman masih konvensional Bu. Iya, artinya dibandingkan sekarang nih getting better. Berarti gini, sekarang lebih mudah teman-teman gitu kan. Sekarang lebih mudah. Tip apa sih buat teman-teman calon eksportir nih sebenarnya? Karena kan kalau kita tidak membuka buku atau membuka webnya Bea Cukai sendiri atau kita tidak bertanya ke PPJK, itu kan pikiran kita udah susah banget nanti dimintain biaya A, dimintain biaya B, dimintain biaya C gitu loh. Nah ini tipnya apa sih sebenarnya? Padahal itu oknum ya. Orang eksportir baru atau importir baru tuh tipnya apa agar mindsetnya mereka tuh udah nanti dimintain ini, apalagi kalau sudah berkenaan dengan waktu gitu kan. Nah, itu apa sih tipsnya? Ya kalau dari sisi importir dan eksportir tentu harus tertib secara dokumentasi. Secara dokumentasi. Ya, pokoknya selama itu tertib aman lah. Administrasi juga harus ada. Artinya 50% masalah itu selesai asal tertib dokumentasi itu. Kemudian yang kedua ya pilih forwarder harus yang solutif ya. Ya, solutif. Jadi artinya kalau cuman murah doang, kita tuh harus selalu curiga sih hari gini ya. Maksudnya biaya logistik kita tuh besar loh. Di Indonesia tuh mahal gede, gitu. Karena artinya kepulauan kita. Iya, kalau ada sesuatu yang menawarkan murah, kita tetap harus ada sisi. Bener nggak sih lo? Bener nggak sih? Nah, gitu jangan jadi sampai. Kita harus berpikir gitu ya. Betul. Jadi kayak contoh misalkan ekspor kemana ya? Ke Jakarta Incheon gitu ya. Incheon Korea misalkan. Korea. Itu deket Babelan. Lo kiri, Indomaret. Ya, itu rumah gue. Jadi kayak harga rata-rata misalkan 1.000 gitu ya. Harga pasaran 1.000, terus tiba-tiba dapat 300. Ini harus curiga banget. Something happen. Iya, something apa nih? Ada apa nih kok 300? Kenapa nih? Yang pertama apakah memang marketnya memang lagi segitu atau memang ada sesuatu? Jangan-jangan yang tadi harga 1.000 itu adalah lead time-nya 7 hari, tapi yang 300 ini nggak ngerti nyangkut di mana dulu. Misalkan di transportnya, terus nanti nyampainya berpuluh-puluh. Kan ada tuh, wah harga murah di sini 200 plus gitu kan. Betul, itu ternyata harus, plus-plusnya yang banyak gitu loh. Plus ini, plus itu, belum. Plus ini. Wih, belum tipnya gitu. Udah jangan plus dulu. Kok ada tip-tipnya sih? Gitu. Ya, tapi jangan tergoda dengan harga murah. Harga murah betul. Harga murah belum tentu ya sesuai dengan ekspektasi lo. Ya, terus kalau ketemu sales atau apa gitu ya, semoga ya kita semua eksportir dan importir ini, calon customer ini punya sense nangkep apa sih, misalkan kayak aku ketemu Om Jaka misalkan ya, aku ngobrolin masalah ini, aku sih yakin Om Jaka bisa percaya sama aku kalau ini berarti menguasai produknya percaya banget. Percaya kok sama lu, sumpah. Baru ketemu aja aku percaya. Ini harus diedit nih kayaknya. Artinya kalau ketemu sales yang kayak gini ya penguasaan produknya harus terlihat. Makanya aku bilang sama tim-timku di kantor gitu, pasti sering banget ya di kantor sales tuh berantem sama operasional. Banget. Pasti kan? Bukan forwarding aja. Iya, sama juga gitu ya. Kita aja lagi akur. Iya, akur di sini kalau dapat mah. Jadi orang-orang yang jadi sales itu akan lebih baiknya juga tahu secara operasional. Jadi nggak ada apa ya, kayak nanti di belakang timbul ini yang kadang-kadang dari sisi sales tuh lupa ngejualnya. Rugi kan kita gitu. Betul. Jadi kita mau memberikan penjelasan ke customer, paling nggak tuh produk knowledge-nya kita harus tahu. Blueprint-nya tahu. Iya, blueprint-nya jangan sampai nanti ya kan, pas begitu ditanya, kuku geruk. Iya. Ini bukan produk knowledge lagi. Iya. Kalau masalah gitu kalau iya, artinya memang benar-benar harus penguasaan itu, tapi ya harus pinter-pinter nyaring forwarder yang ini sih. Iya. Solutif sih. Parah loh. Jangan oportunis, sekali lagi jangan oportunis. Harus ya track recordnya ya. Sekarang kan informasi tuh udah mudah sekali diakses. Misalkan kayak ngetik nama aku aja di mana ya, di LinkedIn atau apa, itu semua profilnya udah ada di situ. Udah ada di situ ya. Ya harus hati-hati. Emang solutifnya selain LinkedIn apa? Di Google kayaknya ya. Di Google tuh misalkan ketik Eka Mustika Sari. Nongolnya nanti
minyak rambut lagi. Belum Mustika Mustika itu bukan Iya. Mustika Sari. ya harus apa ya, harus lebih jelil Iya, gitu loh. jadi kan sekarang kan media sosial itu udah jangan kan nyari produk ya, nyari orang aja udah bisa. Cepet banget kan. Udah cepet banget. Ya. Gua kalau sekarang udah semakin mudah banget. Lu mau beli semen bisa dari aplikasi. Lu Oh mau iya. Lewat apa sih? aplikasi ada. Semen.com. Gue mau bikin. Pasir. Ada Mbak online. Ada. Serius. Udah. Jadi gini, toko material itu sekarang sudah smart ya. Toko material Mereka sudah smart. e-commerce toko Iya, material gitu. jadi mereka buka gitu kan. Biasa nyari yang terdekat gitu ya. Kan kita Iya. udah Oke. nyalain Iya, Gmap kita terdekat dari area ya. dari Oke. toko material terdekat. Udah di situ ada teleponnya segala macem. Iya, Jadi mereka sudah tinggal- menggunakan Iya. aplikasi itu udah segitunya. Makanya gue bilang sosmed ini, sosial media ini sebenarnya zaman digital sekarang tuh udah paling mudah. Makanya kenapa kok ada hal-hal yang harusnya si importir atau si pemakai jasa Iya. importir ini paham. Iya. Nah itu yang jadi kalau kata gue ya, yang sebelumnya Mbak Eka cerita tentang apa namanya harus bayar ini karena yang disalahin si plat merah, padahal itu demo rates ya kan, Iya, betul. bukan betul. kesalahan dari si plat merah ini kan. Betul, iya. Yang kayak betul, gitu-gitu betul. yang harusnya ya lu tuh harus tahu aturannya seperti ini, lu nggak pakai aturan makanya lu kena denda ini. Iya. Memang itu keterkaitan ya, Mm-mm. Bu ya. Keterkaitannya apa? Saya sebagai user dan mungkin Bu Eka nih sebagai pengurusnya ya untuk mengurus bahwa barangku itu harus datang. Kadang-kadang gua nggak mau tahu ya Bu. Betul. Pokoknya lu betul. sampai di depan rumah gua. Nah itu mereka yang nggak tahu prosesnya apa. Tiba-tiba ada blocking di salah satu stepnya. Mhm. Kita udah ngamuk bro. Iya. Gimana sih lu bisa apa enggak sih lu gitu kan? Padahal- Tiba-tiba udah kayak telur sama ayam tuh. Iya. Mana keluar duluan kan? Iya, iya, Padahal betul, kalau, betul. kalau dia mau balik, gue kan cuma ngurusin dokumen. Iya, asli. Makanya gini, aku juga sebenarnya di Hajin sendiri tuh ada satu servis ya, tapi kita nggak sampaikan secara terbuka gitu. Kalau jika diperlukan, kita bisa ada in-house training. Dan itu Oh. di luar dari, tapi itu tentu dengan customer ya, existing gitu ya. Dia itu nggak ada biaya kalau memang dia sudah jadi customerku. Sudah menjadi customer. Iya. Kalau belum menjadi Kalau customer belum ya masih membuka. biasanya mereka jalur luar sih. Artinya aku bukan Hanjinnya tapi Ekanya. Oke nya. Ya aku beberapa kali diminta untuk in-house training di tempat-tempat importir. Lu edukasi mereka. Iya, iya. UMKM. Seminar gitu ya. Iya seminar aku pernah bikin webinar gratis waktu itu karena lagi cuti pas S2 aku, jadi aku cuti bukan nggak cuti, libur semester gitu, ngapain ya udah aku bikin webinar. semacam webinar yang aku buka untuk umum, yang itu ya yang Bayar. di hal-hal enggak gratis. Gratis. Jadi kayaknya itu cara aku cari pahala. Nggak, artinya gini, Bukan maksudnya cari duit. cari duit ini tempat lainnya. Bro, Nggak. kalau cari duit terus bro, kita gimana mau? Masya Allah. Jadi, lu kasih edukasi tuh. Ya aku kasih edukasi. Kalau dia udah jadi customerku sebenarnya, as long you jadi customer I gitu ya. Edukasi, lo nanya aja, pasti gue jawab. Maksudnya apapun lo bingung, kita bantu. Oh iya, karena itu kan bagian dari servis ya. Iya. Jadi misalkan sesederhana, Bu ini ada Permendak baru, nih aku belum bisa nih, gimana nih? Nanti kita pelajari bersama-sama gitu. Sambil visit kadang-kadang, sambil Oke. nanti ada peraturan baru Bu, jangan lupa ya. Bukan karena misalkan gini, kalau kita enggak lebih dulu tahu, terus tiba-tiba ada ekspor misalkan staffing dan dia bermasalah, masalahnya jadi punya kita kan. Iya. Betul. Jadi lu gimana sih kalau jadi forwarder nggak tahu kan gitu kan. Nah, untuk banyak hal yang untuk kita meminimalisir hal itu, jadi kita ya aku langsung yang kalau memang diperlukan in-house training, kita in-house training gitu. Di importir pun aku juga bilang gitu. Kadang-kadang ada juga perusahaan yang misalkan PPJK lain nih, bukan Hanjin gitu, tapi ini pasti aku di luar Hanjin, biasanya di weekend lah atau apa. Mereka minta aku untuk in-house training customernya. Itu juga kayak gitu, tapi aku sebagai Eka ya, bukan sebagai Hanjin gitu. Dan aku nggak akan back sales, karena menurutku nggak bagus. Attitude bisnis lah ya. Ya.
dunia logistik bisnisnya marketnya sangat luar, tapi kayaknya pertemanan lebih Iya. penting gitu. Artinya jangan Ingat. sampai masalah. Iya, lu Masalah. curi-curi customer ya kan? Iya itu. Jadi aku nggak mau. Tapi Jadi gini bro, lu boleh curi customer siapapun, tapi rezeki itu tuh gak pernah nggak salah ketuker. alamat. Betul. Iya, iya. Iya. Rezeki itu dari Allah tuh gak pernah pakai Gmap, gak pernah pakai aplikasi apa tuh yang nyasarin lu mulu, yang lu ngomel-ngomel waktu ke Wonosobo. Iya, gak nyasar pokoknya. Gak nyasar, pokoknya rezeki lu nyasar. Lu boleh curi-curi sesuatu dari gua, dari kami, Kok dari jadi- kami, jadi ya kan? gini? Tapi rezeki gak akan. Iya, nggak tapi akan service tertukar. ya, Iya. service customer pengalaman mau misalkan ternyata ini dicuri kemudian lebih murah gitu ya, dan ternyata servisnya nggak memuaskan seperti yang kita lakukan gitu ya, akan balik kok. Akan balik kok. Beberapa kali aku nemuin kayak gitu gitu. Ya, kita yakin silahkan, aja. Gitu. Kita yakin aja, kita pasrahkan, kita ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Iya kan? Bagus loh pesan Halo. Ini curhat. Curhat. Ya wajar sih, Iya, kita iya, di, wajar. di sales and marketing kayak Kami gitu. operasional juga, kami sales juga. Betul. Once kalau ada sesuatu yang sudah kita create sedemikian rupa, sudah jalan, tiba-tiba diambil sama orang yang kita percaya, ya kalau gua bilang sakit hati sih enggak, cuma nyesek doang. Enggak. Akhirnya pas gua sholat tahajud gitu Masya kan. Allah jalur langit loh Iya. dia loh namanya. Biarin Udah. jalur lagi yang menentukan, teng 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 teng. Mau apa lagi bro? Iya iya iya. Iya kan, Ya, mau tapi- apa lagi? Aku gini, ada satu, ini aku sering banget aku sampaikan di training ya, terutama pada importir atau eksportir. Importir sih kebanyakan sih, karena customerku kebanyakan importir. Siap. Jadi semua risiko, Gak mungkin walau- lah Kang Cilok jadi sama lu. ya kalau dia impor tepung Iya, gitu, benar bisa jadi. juga kan? Iya, bisa juga ya. Bisa aja. Ngelesnya bisa aja lu. Iya. Kang Baje lu. Emang kan gini, kalau semua risiko itu, risiko dari kegiatan impor ya misalnya, itu pemiliknya adalah si importir itu. Walaupun kita ada si PPJK sebagai pihak ketiga, tapi kalau ada apa-apa, ada audit yang dicari, tetaplah si importir. ya. Jadi aku selalu bilang, marilah kita importir ini, kita bekerja sama dengan PPJK, jangan mentang-mentang sudah bayar misalkan. Kan ada tuh tipe yang customer, gue gak mau, pokoknya gue terimanya jadi gue bodo amat gini-gini gitu kan. Tapi artinya aku bilang belajar kan gak ada salahnya juga kan. Artinya kalau ada apa-apa dengan dokumenmu, dengan dokumen impornya atau apa, itu resiko yang dicari sampai benar-benar nggak ketemu kan si importir ini kan. Yap. Baru nanti kalau nggak ketemu ya PPJK-nya yang harus bertanggung jawabkan gitu. Dan dengan resiko ini kan sebaiknya memang kita berkolaborasi, saling checking, saling mengingatkan, Saling Bu checking, jangan ya. lupa jangan lupa nanti BL-nya ya Bu dicek, Iya. PIB-nya dicek atau ini COO-nya dicek atau Oke. apa-apa. Biar ya sekarang mohon maaf ya, jasa PPJK bikin PIB itu cuma 200.000 itu dianggap mahal loh. Masa dengan 200.000 ini dengan resiko. skill, ya, dengan Nah, resiko segala macam. artinya aku selalu bilang jangan mentang-mentang udah bayar dengan perasaan kan gue udah bayar lo gue maunya. Ya sah-sah aja sih karena Iya. memang customer sama provider ya memang kayak gitu, tapi kembali lagi mengingat resikonya ya sebaiknya kita sama-sama belajar aja. just wanna say I pay you gitu ya. Betul. Padahal 200.000 200.000 satu dokumen. satu PIB pernah lihat nggak? Satu PIB itu berarti satu dokumen dong? Enggak, Ya satu dokumen lah. satu dokumen Itu ya. juga karena masih di Tahu. Ya lu bilang aja ya 250 deh gitu. Iya, Nongkrong di kafe aja bisa gopek lo. iya, tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya Memang artinya- sudah harga yang jamak ya, segitu. iya itu. sudah pasaran kayak Sudah gitu. pasaran Jadi ya. kalau PIB kok 500.000 itu mahal. Berarti ada plus-plusnya tuh PIB. Ya, biasanya mereka kita tuh jualan hitungannya per lembar. Misalkan lembar ada batasan 200.000 atau 250.000, 350 deh paling mahal ya. Itu tuh ada batasannya sekian lembar. Nanti lembar kan ada yang sampai 15 lembar tuh satu shipment ya. Terus nanti lembar berikutnya ya 1.000 atau 500 perak gitu. jadi Karena packing list ya? Kecil ya. Ya kan berdasarkan HS code dan packing list packing itu list kan. ya. Kalau Betul. misalnya packing list 50 lembar, Iya. jadi udah 200 tuh misalnya 10 lembar. Iya, kalau itu 500 lembar udah satu rim kertas. Iya. Kan mesti tetap ada harus dokumentasi secara. Tetap harus ada Hard value yang copy. ditambahkan gitu loh. Iya, itu sih. Jadi makanya ya aku selalu bilang dengan apa yang kita punya sebagai provider ya kita bagilah ke importir eksportir ini ilmunya atau apanya gitu. Itu sih yang kayaknya Oke. sampai sekarang yang bisa bikin customer bertahan gitu loh. Gitu sih. Service itu ya. Service. Seru ya. Nggak Seru ya tergantung. ternyata ya PPJK ya. Iya. Seru. Jadi kepabeanan itu seru. Seru. Bisnis internasional itu perlu karena ada ekspor, ada impor. Nah, Betul. sepanjang pengalaman lu Bu, Mm. ini kan
udah luar biasa nih kita dengernya. Kan ada teman-teman ngebomers nih yang masih muda-muda, ganteng-ganteng. Enggak, lu enggak ganteng. Udah ketawa aja dia. Enggak, yang masih muda-muda ingin bisnis di bidang ekspor impor. Beri berapa tip ya? 3 ya? 3 tip lah buat teman-teman milenial yang mau bisnis ekspor impor nih. 3 tip aja Bu dari lu Bu. Sepengalaman lu yang sampai sekarang lu eksistensinya ada di PPJK gitu loh. Kalau bisnis kayaknya ini ya, aku belum ya. Belum ya. Mungkin berkarir kan. Iya, berkarir lah, apapun itulah. Berkarir di bidang logistik yang dia nanti di perusahaannya ekspor impor. 3 tip lah. Ya, yang jelas sih menurutku ya, logistik termasuk di dalam supply chain lah ya, termasuk di dalamnya apa namanya ekspor impor ini bisnis yang nggak akan mati sih. Ya, ada orang bilang, aku lupa siapa bilang, pokoknya selama lo lihat kontainer masih ada di jalan tol, ekonomi masih bagus. Gitu. Patokannya kayak gitu waktu itu. Terus kalau anak-anak fresh graduate, anak muda, teman-teman yang masih muda, belajar tuh artinya ya nggak hanya teori boleh. Terus ya pengalaman bekerja juga belajar dari siapapun, kan logistik bentuknya banyak ya, jenisnya juga banyak. Kalau mau belajar secara custom clearance ya sama aku, belajar kargonya sama Om Imam sama Om Jaka gitu. Jadi banyak kan ininya. Jangan belajar hidup sama kami lah. Iya. Terlalu berantakan. Kasian banget sumpah. Terus kalau mau jadi sales dan marketing ya harus mulai dari CS dan operational dulu. Itu nilai plus banget. Jadi begitu datang ke customer tuh nggak bengong gitu loh. Misalkan ditanya, Bu aku ini mau nolin biaya masuk nih, gimana caranya? Ntar saya tanya dulu ya, kan gak lucu ya. Itu kan cuman ilmu di permukaan gitu. Jangan sampai secara konsepnya aja juga nggak tahu gitu. Dan sabar aja sih, karena butuh waktu ya. Maksudnya aku di titik ini tuh ya juga belasan tahun ya, nggak ada yang instan. Dari 3 itu tadi ya, dicatat nggak? Jos, dicatat nggak Jos? Catat. Jadi dari 3 tadi udah daging semua nih. Jadi ini kan udah berapa jam ya, Bro? Nggak berasa ya? Padahal belum nyanyi dangdut loh. Iya. Suara aku tuh bagus loh. Tapi kalau gue enak ngobrol sih nggak berasa. Oh really? Aduh, berantem lagi gue di rumah ini cerita kayak gitu. Oke, tahu. Bilang sama mama. Ada lagi nggak yang bisa disampaikan ke teman-teman ngebomers dan kita nih? Ada lagi nggak? Sekali lagi gue minta Afidza nih, karena kan gue memang bergerak di bidang domestik ya, supply chain domestik gitu kan. Cuman kalau misalnya gue pengen expand di internasional itu gimana sih sebenarnya? Satu kalimat deh. Mulai dari sekarang. Mulai aja dulu. Iya. Dimulai dari nol ya, mau Pak. Itu berkarir, mau itu berbisnis ya. Yang penting mulai aja dulu. Dimulai dulu. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Mau diterima atau enggak belakangan. Iya, dimulai aja dulu. Jadi tadi pagi gue pasang status Om. Tapi yang galau itu. Bukan galau, tapi itu yang kemarin lebih, sih. Iya, yang kena banget dia sebenarnya. Gue mau nularin ke teman-teman. Iya. Jadi ada satu perusahaan, ada satu karyawan yang mulainya gajinya 1,2 juta di tahun 2012. 2012. Iya. Itu udah di bawah UMR loh itu. Iya. Waktu itu ya. 2012 dia karyawan, apapun kerjaannya dia sikat. Sampai dia minta terus tuh sama atasannya. Iya. Pak, kerjaan saya sudah selesai. Mau ada lagi nggak kerjaan buat saya? Mulai sampai nyapu, ngebersihin ruangan di kantor dia dilakuin. Sampai sekarang sampai di operasional segala macam, sampai sekarang di titik jadi direktur. Oh iya. Iya. Si ownernya sih sampai dia bilang, gua ini bingung sama lu. Gue yang punya perusahaan, tapi lu yang merasa memiliki. Padahal lu sini karyawan. Nah di situ benang merahnya gue ambil. Lu kerja, lu nggak usah mikirin gaji dulu. Kerja aja dulu. Iya. Buktiin kerjain dulu. Ya. Buktiin ke owner lu, ke bos lu. Gue ini orang yang bisa lu andelin. Bener. Dan dia itu bukan lulusan pendidikan S1, S2 enggak. Dia bener-bener ya SMK. Tapi emang dia niat kerja. Ya standar lah. Iya. Nah itu yang gue pikir
ini gue bisa tularin ke teman-teman gue di kantor. Ini buat anak-anak DM nggak sih? Iya, terutama Wahyu sih sebenarnya. Tapi nih ya, ini apa namanya? Aku setuju banget. Karena aku dulu datang ke Jakarta tuh pakai ijazah SMK loh. Iya, dan aku datang dari kabupaten gitu kecil di Jawa Tengah sana, Kabupaten Boyolali. Jadi aku lulusan SMK juga. Terus kebetulan waktu itu setahun kerja di Solo. Ya entah kayaknya bapakku dulu kawin aja gitu kali ya. Akhirnya aku nikah. Kawin wah, diam. Ya, jadi aku lulus kerja 1 tahun terus menikah tahun 2013 Oktober tuh aku ke Jakarta. Waktu itu tapi belum nikah. Udah nikah. Jadi aku begitu. Tapi udah kawin dong. Belum. Udah kawin. Nikah kok belum kawin? Belum sempet, karena ini gini. Nih ya, ini bener, ini jangan bener. diperjelas. Ya jadi aku nikah di hari Rabu kalau nggak salah ya. Hari Rabu aku nikah, hari Minggu tuh aku udah di Jakarta. Nggak di bis gitu? Oh iya, lewat bis sih. Jadi aku diboyong lah langsung, terus memang kebetulan suami orang Jakarta tadi? Tetangga dong. Tetangga di Boyolali. Tetangga di Boyolali. Iya, dia Cinlok. Apa sih namanya tuh? Cinta lokasi. Apa tuh namanya? Di Mak Pajarku memang dekat. Gitu. Jadi Gitu. benar-benar aku datang ke Jakarta dengan ijazah SMK, kemudian Berdua aku sama suami berangkat. Iya, terus dapat ini interview dia di sini gitu, dapat informasi dari kakakku. Tapi suami waktu itu udah kerja di Jakarta. Sudah lebih dulu 8 tahun di Jakarta. 8 tahun. Berarti terus, memang ke Jakarta sudah ada tujuan dong. Sudah, kebetulan memang nenekku tuh dulu jualan sayur di Jakarta. Ibuku jualan sayur di Jakarta. Ketemulah bapakku pedagang asongan di Jakarta. Jadi emang kita keluarga perantau gitu loh. Jadi kalau misalkan main nih ke daerah Jakarta Timur di Condet nih, ada satu itu isinya orang Boyolali semua. Satu RT itu isinya orang Boyolali. Iya, sampai paguyuban tuh bener-bener kalau mantu misalkan ya mereka yang rewang gitu kalau orang Jawa ya. Terus yang punya ada ya. Sampai mereka itu kalau ada yang meninggal dan ingin dimakamkan di Boyolali gitu ya, dia pakai ambulans mereka sendiri gitu. Ada. Iya, ada sekuat itu paguyuban lah mereka. Nah, jadi mulai dari situ ya memang ya dari ijazah SMK itu aku kerja di perusahaan Korea juga sebagai accounting 1 tahun dan kayaknya masih kaget lah ya, shock culture gitu. Terus akhirnya masuklah resign tahun kemudian 4 tahun di perusahaan forwarder juga, mulai dari nol, barulah aku kuliah S1. Nah 4 tahun itu baru lulus S1 2023 aku. Baru habis 2023 ngapain ya, kayaknya sibuk. Daftar aku di KLAT itu di 2023 bulan Juni lulus. Ngapain lagi nih gitu nih. Karena menurut aku di Jakarta lo tinggal milih lo mau sekolah yang mana gitu. Mau murah mau mahal ada sesuai kantong gitu. Begitu Juni udah aku daftar S2. Baru lulus kemarin S2. Jadi memang dendam, maksudnya jangan apa ya, jangan dari pengalamanku ya, aku selalu bilang nggak apa-apa kok pakai ijazah SMK, bener kerja dulu. Ada banyak yang datang kan, aku juga kalau di kantor tuh ngerekrut juga ya, ikut perekrutan gitu kan, yang masih fresh graduate tapi minta gajinya memang yang kita yang orang lama juga, ya Allah emang kamu nggak pelajari dulu ya dunia ini tuh berapa sih rata-ratanya atau berapa, langsung ngebum minta 2 digit gitu ya. Lo bisa apa dulu, buktikan dulu. Harusnya memantaskan diri. Bener, artinya sepanjang nanti bekerja pasti nilai itu akan value-nya bertambah. Akan ya, jadi gini, backgroundnya malah diceritakan belakangan. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Buat surprise. Iya, buat surprise aja. Bisa nyanyi dangdut juga tenang aja. Iya, bisa nyanyi dangdut. Oke, udah lagi, udah apa? Nanti aja. Cek. Jadi ini durasi udah nggak berasa ya? Nggak berasa. Oke. Thank you. Ini daging semua nih, Bu. Tadi overview semua overview lalu curahin di sini. Ya. Terima kasih banyak sudah mengedukasi kami tentang ekspor impor. Mungkin teman-teman Ngebombers juga nanti silakan bisa diambil yang memang baik buat teman-teman, yang tidak baik juga jangan diambil gitu ya. Tapi tentunya tadi itu 99,9% baik semua. Ya kan, ada tadi juga kita menyampaikan juga ke bapak-bapak yang di pemerintahan, ayo dong kalau memang ekspor digalakin ya udah dikencengin, kasih tahu dong ke kita gimana cara yang mudah, jangan dibikin standar ganda dan segala macem gitu loh. Kasih fasilitas baik ekspor, kalau impor oke lah. Impor kan membatasi impor kan untuk membatasi produk, melindungi produk dalam negeri. Nah kalau ekspor kan enggak,
bapak-bapak yang ada di atas sana permudah kami untuk ekspor. Ya, oke. Yes. Buat lu Bu, terima kasih sudah hadir di sini ya kan. Kami menyita waktunya, kami mau sharing-sharing. Next kalau memang ada apa yang mau kami diskusikan, kita offline aja lah ya. Oh, siap. Oke, Sangat terima terbuka. kasih. Bro, lu tutup. Makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya Ngebom. Ngobrol enak bareng. Om, terima kasih Bu Eka. Terima kasih.